Hello movie lovers, balik lagi di channel Ngocehin Film. Kali ini aku akan bahas sebuah film yang lagi booming dan viral banget bulan ini guys. Wow. Bergenre horor, misteri, dan thriller. Satu paket lengkap ya. Judulnya adalah Exhuma. Ditulis dan disutradarai oleh Jae Young Jang, film Exhuma ini resmi jadi film Korea dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia guys. Wow, bahkan pertanggal hari ini pun film ini tuh udah ditonton 2 juta lebih penonton sejak tayang di bioskop tanah air kita tercinta ini ya guys. Baru beberapa hari udah 2 juta penonton lebih ya guys. Bahkan ngalahin film Parasit yang menang Oscar tahun 2019 kemarin ya. Parasit itu ya cuma sekitar 700.000 penonton. Sedangkan film ini 2 juta lebih. Wow, angka penonton film Exhuma ini juga masih terus meningkat dan bakal terus bertambah seiring kesuksesannya ya. Nah, kenapa sih film Exhuma ini banyak banget penontonnya dan banyak banget yang bilang setelah nontonnya itu bagus banget, filmnya itu luar biasa gitu kan. Begitupun aku ya, aku juga berpikir film ini tuh benar-benar wow, mind blowing banget ya. Jadi menurut aku itu dikarenakan karena berbagai sisi dari film ini itu terus mengusik rasa penasaran penonton gitu ya. Detail-detail dari film ini tuh sangat menarik untuk kita bahas. Dan nggak sedikit juga sih teman aku dan juga ada beberapa penonton yang masih bingung dengan jalan ceritanya. Tapi bagi aku si penikmat film horor, apalagi yang tipenya itu psychological horror atau mainin pikiran, itu sangat enjoy dan sangat asik banget ya aku nikmatin film ini. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan filmnya. Ya, jadi film ini itu mengisahkan cerita rakyat Korea Selatan yang dibalut dengan unsur spiritual mistis dan ilmu sihir atau kayak dukun-dukunan gitu ya, sama kayak di Indonesia juga. Korea juga punya dukun gitu. Nah, ilmu sihirnya itu kuat di era kekuasaan Jepang. Di film Exhuma ini juga termasuk daftar film horor yang direkomendasikan oleh Joko Anwar, sutradara film asal Indonesia ya. Siapa sih yang nggak tahu Joko Anwar? Kalian juga pasti tahu ya Joko Anwar. Beliau ini juga mengungkapkan kalau film Exhuma ini adalah film horor yang sampai level pikiran. Bukan sekedar horor yang penuh dengan jump scare murahan gitu ya, enggak ya. Jadi menurut Joko Anwar, film ini tuh patut banget kita tonton gitu ya. Rugi kalau nggak nonton. Nah, jadi buat kamu yang belum sama sekali nonton filmnya dan penasaran banget sebagus apa sih film ini, buktikan aja langsung ke bioskop terdekat. 밑도 끝도 없는 뭐 그냥 부자예요. 시작이 좋네. Oke, film Exhuma ini menceritakan perjalanan sekelompok ahli. Di antaranya itu ada ahli Feng Shui, ada ahli petugas pemakaman, dan ada ahli perdukunan gitu, yang mendapatkan tawaran job untuk membongkar makam keluarga kaya Korea dengan imbalan yang sangat besar gitu. Namun di saat bersamaan sesuatu yang buruk terjadi menimpa mereka berempat ini setelah melakukan pembongkaran makam tersebut. Di film ini terbagi menjadi 2 plot guys. Plot yang pertama itu adalah untuk menjalankan tugas sesuai perjanjian dengan keluarga orang kaya ini ya. Dan plot yang kedua itu menceritakan rahasia kelam dari sejarah Korea Jepang yang sadis dan penuh dengan teka-teki peti mati yang sengaja dikeluarkan. Durasi film yang cukup panjang sampai 2 jam 15 menit ini menggambarkan ajaran syamanisme Korea secara natural, terutama saat penggalian tanah secara tradisionalnya ya. Seperti mencicipi tanah, menenangkan roh dengan ritual tertentu, dan mengalihkan roh untuk melakukan panggilan dari kubur. Nuansa horor itu berbalut sempurna saat dukun-dukun muda ini melakukan ritual pemindahan roh jahat pada suatu benda yang diiringi dengan tabuhan gendang dan musik. Atmosfer horor yang menegangkan berhasil diciptakan sejak awal film sampai kasus pertama ini berhasil dipecahkan. Nah, tapi sayangnya ya, ada beberapa transisi dari kasus pertama ke kasus kedua ini yang suasananya itu bagi beberapa orang kurang tegang atau konfliknya itu membingungkan ya. Ya, ini mungkin karena terlalu banyak teka-teki atau spekulasi yang membuat penonton itu bingung ya. Bahkan bukan penonton aja yang bingung guys. Kebingungan juga dirasakan oleh 4 orang tersebut. Jadi teka-teki ini dimulai saat penemuan pemakaman keluarga Park
yaitu kakek buyut dari keluarga orang kaya ini ya, yang dimakamkan di tanah terkutuk gitu, sehingga membutuhkan ritual tertentu lah agar peti keluarga orang kaya ini dapat dipindahkan gitu. Nah, usai pembongkaran kuburan dilakukan, ditemukanlah pemakaman ganda yang berbentuk vertikal dan dililitkan dengan kawat besi yang cukup kuat. Nah, diceritakan pada zaman kekuasaan Jepang di Korea, terjadilah peperangan supranatural di mana ada seorang jenderal Jepang atau shogun yang kalah dalam perang sehingga dirinya itu harus dikubur hidup-hidup oleh biksu jahat yang bernama Gisune. Nah, si Gisune ini, biksu jahat ini terlibat melakukan penguburan terhadap si kakek buyut keluarga Park ini. Nah, setelah diselidiki lebih mendalam, ternyata sumber kekayaan si kakek ini berasal dari menjual negaranya yang berkhianat dan bersekongkol dengan Jepang. Wow. Dan atas perintah biksu Gisune ini, makam si kakek ini diletakkan di atas pasak besi atau tepat di atas makam si jenderal Jepang yang ditandai sebagai simbol kekuasaan Jepang pada saat itu. Dan konon katanya yang menyebabkan semenanjung Korea terpecah menjadi dua atau terpecah menjadi dua negara ini ya adalah karena pasak bumi ini gitu, karena si pasak bumi ini. Jadi keturunan keluarga Park terus mendapatkan teror karena penempatan makamnya yang jelek menurut Peng Shuya ya, sehingga arwah kakek ini marah karena tidak ada satupun keluarga yang memindahkannya. Nah, dampak dari tindakan tersebut menyebabkan roh kakek buyut ini menjadi dendam yang kemudian membuat rohnya ini membunuh satu persatu keturunannya, termasuk bayi yang baru lahir. Semua teror yang terjadi disebabkan oleh biksu Gisune yang menjelma sebagai siluman rubah. Jadi di sini Gisune ini dianggap pemicu konflik antara keluarga Park dan Jepang yang membuat orang ahli dukun dan dukun ini harus menuntaskan kekacauan yang terjadi gitu guys. 한 40년 땀 파먹고 살았지만 애들 다 죽어. Bagi yang masih bingung dengan poin-poin tertentu di film Exhuma, semoga video ini bisa membantu kalian ya. Yuk simak penjelasan aku. Yang pertama kita bahas yaitu arti rubah melukai pinggang harimau. Masih ingat kan adegan keturunan Park yang kesurupan? Ia mengucapkan kalimat rubah melukai pinggang harimau secara berulang-ulang. Nah, ini merupakan kalimat yang membawa petunjuk untuk menghentikan permasalahan. Kenapa? Karena harimau itu dianalogikan sebagai semenanjung Korea atau Korea pada zaman dulu sebelum terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan ya. Memang jika dilihat di petanya, semenanjung Korea ini terlihat seperti bentuk harimau yang sedang dalam posisi tertentu lah ya. Sedangkan rubah mengacu pada karakter Gisune. Karakter ini diketahui adalah biksu Jepang yang menanamkan pasak besi di tanah semenanjung Korea di area makam yang terkutuk itu guys. Artinya penancapan pasak besi yang dilakukan oleh Gisune ini ternyata telah melukai pinggang harimau atau menyakiti Korea Selatan gitu. Itu dikarenakan lokasi makam leluhur itu berada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan yang kalau disamakan dalam bentuk harimau, lokasi itu tepat berada di pinggang harimau gitu guys. Terus poin keberapa ini? Angka-angka yang selalu disebutkan di film Exhuma, ya siapa sangka ya, ternyata angka-angka ini juga memiliki makna ya guys. Pokoknya ketika ada adegan jiwa Bonggil ditahan oleh siluman jenderal Jepang, Bonggil ini terus-menerus mengatakan deretan angka yang tidak diketahui maknanya. Namun ternyata angka-angka tersebut merupakan titik koordinat lokasi pasak besi yang ditancapkan guys. Seperti yang udah aku jelaskan tadi ya, lokasi tersebut berada tepat di pinggang harimau. Dan jika dilihat dari semenanjung Korea sebagai sebuah harimau, itu juga merupakan lokasi makam tempat siluman jenderal ditanamkan. Lokasinya itu di atas bukit yang bahkan dapat melihat tanah Korea Utara. Jadi memang benar bahwa tempat tersebut adalah tempat yang mendekati perbatasan dengan Korea Utara. Dan inilah yang menjadi petunjuk Kim Sang-duk untuk menemukan dan mencabut pasak besi tersebut agar bisa dihancurkan. 도저히 모르겠다. 박재로 씨 우리한테 뭐 숨기는 거 있죠? 나왔다고 거기서 겁나 험한 게. Nah, soal pasak besi itu sendiri, untuk memusnahkan siluman Jepang ini, Warim, Kim Sang-duk, dan Go Hyung harus menemukan pasak besinya. Nah, pasak besi tersebut harus dihancurkan agar tidak menancap lagi di bumi Korea Selatan gitu. Dan juga agar si rubah ini, Gisune yang jahat ini, tidak lagi melukai pinggang harimau. Namun setelah terus menggali, Kim Sang-duk dan Go Hyung tidak menemukan pasak besi yang dimaksud. Ternyata pasak besi tersebut ditanamkan dalam jasad seorang jenderal Jepang.
Melalui berbagai macam ritual, Olegisune dan menguncinya dalam peti serta dimakam dalam posisi vertikal. Karena sebagai pasak pada umumnya sudah sewajarnya ditancapkan pada tanah. Poin selanjutnya ya, siluman Jepang ini berhasil dikalahkan lewat konsep yin dan yang ya. Kalian pasti udah tahu ya, nggak asing lagi sama konsep yin dan yang ini. Sama halnya seperti penggambaran antara warna hitam dan putih. Yin dan yang digunakan sebagai konsep filosofi dari sifat saling berlawanan yang ada di dunia. Hal itulah yang akhirnya disadari oleh sang ahli Feng Shui Kim Sang-duk. Jadi gini guys, si jenderal tersebut memiliki elemen api, yaitu berubah jadi api untuk berpindah, serta elemen logam yaitu pasak besi yang ditanam dalam dirinya. Jadi konsepnya itu, elemen api ini berlawanan dengan air dan elemen besi adalah lawan dari elemen kayu. Untuk mengalahkan jenderal tersebut, Kim Sang-duk ini menggunakan kayu dan darah kuda sebagai pengganti elemen air. Dan Kim Sang-duk ini akhirnya berhasil menyerang si jenderal tersebut hingga lenyap, tidak tersisa sedikit pun. Ya begitulah kira-kira ya. Terus kalau diulik-ulik lebih dalam lagi tentang siluman ini, dalam mitologi Jepang muncul makhluk supranatural yang dikenal sebagai Oni, yang mengklaim dirinya itu sebagai dewa perang di pertempuran Sakigahara dalam abad ke-17 ya. Nah, si Oni ini yang diungkapkan dalam film Exuma ini diidentifikasikan sebagai entitas yang pernah membunuh lebih dari 10.000 orang dalam hidupnya. Dan kemudian menyatakan dirinya itu sebagai dewa. Nah, menariknya Oni ini dianggap sebagai contoh iblis yang tunduk pada ajaran Buddha. Ini terbukti dengan penghormatannya terhadap pagoda Buddha di kuil Poguksa. Dan mengingatkan kita saat si siluman ini berhadapan dengan neneknya Hwarim. Dan ternyata siluman itu hanya melewatinya saja, tidak ada perlawanan gitu guys. Jadi Oni si dewa perang ini juga memiliki ciri unik, yaitu menghafal sutra intan Buddha atau ayat yang diketahui untuk mengusir penderitaan dari entitas gaib. Menariknya dari film ini, Oni tersebut menunjukkan perilaku aneh dengan tidak menyerang tato ayat Buddha yang tersemat di tubuh Bonggil, melainkan menerobos bagian yang tidak dilindungi oleh tato tersebut. Ya, setelah melewati serangkaian peristiwa yang paling mencekam di kehidupan, keempat pemeran utama dalam film ini pada akhirnya melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala ya. Meskipun mereka juga masih dibayangi rasa takut pada siluman jenderal Jepang yang sebenarnya itu ya sudah binasa, tapi mereka ini kayak traumatis gitu guys. 나왔다고 거기서 겁나 험한 게. Oke, begitulah kurang lebih penjelasan atau poin-poin penting di film Exuma yang tidak boleh dilewatkan ini ya. Buat kalian yang udah nonton film ini, gimana sih pendapat kalian? Apa kalian punya tanggapan atau punya poin-poin penting lagi yang aku terlewatkan gitu guys? Silahkan komen di bawah. Dan terus dukung channel aku ini karena channel aku masih baru ya guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian nggak terlewatkan film-film yang akan aku bahas yang pastinya seru dan gokil. Thank you for watching and see you the next video.